Kita ikutin Pak Agus nih. Apakah kali ini berhasil mengenalkan Sylvia sebagai calon mantu kepada keluarga besarnya? Kita lanjut yuk. Cus. Part 19. Calon mantu. Tepat pukul 8 malam, Sylvia dan Pak Agus keluar dari salon Nona Jelita. Tubuh Sylvia sudah berbalut gaun keemasan sambil menenteng tas clutch dengan glitter berwarna senada. Memakai selop silver dengan tinggi hak 5 cm. Sylvia memang tidak suka memakai hak tinggi karena tinggi badannya sudah semampai. Sedangkan Pak Agus memakai kemeja berwarna biru tua. Lengannya sampai siku dan bagian bawah lengan ada semacam bahan tambahan berwarna merah agar mengontraskan warna kemejanya. Memakai celana hitam panjang dan sepatu hitam. Tubuhnya yang atletis dan wajah rupawan membuat mereka berdua malam itu benar-benar menjadi pasangan yang serasi. Sil, nanti jangan panggil saya Bapak ya. Terus saya panggilnya apa dong Pak? Terserah kamu. Sambil membukakan pintu Sylvia. Dia yang perlu, kenapa gue yang mikir? Tugas kuliah gue aja kadang perlu nunggu Alia dulu, seenaknya. Di dalam mobil Pak Agus menghafalkan biodata Sylvia. Dicek ya kalau saya lupa. Nama Sylvia Novianti Dirgantari, usia 19 tahun, pekerjaan orang tua pegawai negeri, tinggal di sebuah kabupaten. Sekarang ikut tante di perumahan Tunjung Maya. Nenek kakek keturunan Belanda dan sebagian keluarga masih tinggal di sana. Anak kedua dari 3 bersaudara. Lucu Pak. Lagian untuk apa Bapak menghafalnya? Emang ada teman Bapak yang akan mempertanyakan sejauh itu? Lagi pula dandanan saya ini terlalu berlebihan untuk acara reuni SMA Pak. Pak Agus hanya terdiam dan masih mengulang hafalannya. Jangan panggil Bapak lagi. Saya tidak tahu harus panggil apa. Kamu manggil pacar kamu dengan sebutan apa? Dimas. Dia bukan pacar saya lagi. Dia mantan saya Pak. Dia selingkuh, jawab Sylvia polos. Maksud saya bukan namanya. Kamu memanggilnya dengan sebutan apa? Ya Dimas saja. Pak Agus menggaruk kepalanya. Kalau teman kamu cewek itu memanggil pacarnya apa? Alia cuma pacar pura-pura, manggilnya Arga. Sil, saya jadi pusing sendiri. Maksud saya biasanya seorang wanita memanggil pacarnya dengan sebutan apa? Mobil tiba-tiba berhenti di pinggir jalan. Kok berhenti Pak? Sudah sampai? Sylvia melirik ke sampingnya. Tidak ada restoran seperti janji Pak Agus. Sylvia jadi takut. Beneran mau diculik gue? Handphone sudah siap. Trio jagoan gue pasti ada di belakang nih ngikutin. Tinggal pencet tombol hijau. Kita belum sampai. Saya tidak akan meneruskan perjalanan ini sebelum kita sepakat panggilan apa yang akan kamu katakan pada saya. Kalau kakak boleh. Pak Agus kembali menancapkan gas. Iya boleh, itu maksud saya tadi. Nanya begitu saja sampai deg-degan begini gue. Emangnya apa peduli teman-teman Bapak? Mau panggil Pak kek, panggil kakak kek, sama aja umur Bapak sudah 30 tahun. Emang kalau gue manggil Kak bisa berubah jadi umur 20 tahun gitu? Pak Agus menepikan mobilnya ke parkiran depan sebuah restoran mewah. Di samping kiri kanan pintu utama ada beberapa karangan bunga. Selamat ulang tahun, Nyonya Dania Purbawati. Sylvia mengamit lengan Pak Agus. Pak, kita nggak salah tempat. Ini kayaknya acara ultah, bukan reuni. Mungkin yang reuni ada yang ulang tahun. Dan jangan panggil Pak. Pak Agus menarik tangan kanan Sylvia ke lengannya. Sylvia kaget. Jangan dilepaskan, apapun yang terjadi. Sylvia semakin bingung. Aku mau ditemukan dengan siapa sih sampai harus romantis ini? Seperti di film-film yang menggambarkan saat tuan muda dan nona muda berjalan. Tangan nona muda harus terus di pergelangan tuan muda. Dan pastinya harus menampilkan wajah yang cantik. Seperti sedang syuting film. Pintu restoran dibuka oleh 2 orang pelayan berdasi dan dengan senyum ramah. Selamat malam tuan, Nyonya, sambil membungkuk. Selamat malam juga, Sylvia membalas dengan sifat ramahnya. Kamu tidak perlu bicara apapun, cukup tersenyum, Pak Agus berbisik di telinganya. Sylvia memandang sekeliling.
kok tampang yang hadir di sini tua-tua? Reuni SMA angkatan tahun kapan sih? Mana teman-teman Pak Agus? Sylvia sangat heran. Semua tamu undangan menatap mereka seolah mereka menjadi pusat perhatian. Kak, ini beneran kita salah tempat. Mana teman SMA kakak? Kok di sini semua tua-tua? Pak Agus menoleh. Shh, tersenyum saja. Dasar aneh, gue kan bukan tunarungu. Coba aja sesekali Pak Agus gabung sahabat-sahabat gue. Masih bisa nggak nyuruh mereka tutup mulut? Seorang lelaki tua berumur sekitar 70 tahun atau lebih, tapi tetap terlihat sehat dan segar, mendekati mereka. Selamat datang cucu kakek. Pak Agus melepaskan lengan tangannya dari pegangan Sylvia dan mencium tangan kakek itu, kemudian memeluknya. Si kakek tidak terlalu peduli, pandangannya sejak tadi serius kepada Sylvia. Selamat datang cucuku Sylvia. Sylvia pun mencium tangan kakek. Mari ikut kakek. Kakek menggandeng tangan Sylvia. Sylvia bingung dan minta penjelasan Pak Agus. Pak Agus kembali menarik tangan Sylvia dari pegangan kakek. Kek, biar aku yang kenalin Sylvia. Kakek, temuin aja teman kakek. Kakek mengangguk dan berlalu. Saya bingung, ini acara apa sih? Pak Agus tidak menjawab. Dia hanya kembali menarik tangan Sylvia dan meletakkan tangan itu di lengannya. Mereka menuju ke tempat super VIP karena Sylvia melihat di bagian itu berbeda dengan bagian lainnya. Ada semacam taman bunga buatan. Di sana berkumpul beberapa orang yang lebih muda dari kakek. Agus, apa kabar? Sapa seorang lelaki setengah baya dan langsung memeluk Pak Agus. Baik om. Seorang perempuan cantik, sangat cantik, langsung mendekati mereka. Ini Sylvia. Sylvia mengangguk. Dia heran kenapa yang ada di sini mengenalnya. Dia saja tidak tahu ini tempat apa. Selamat datang anakku, sapanya sambil memeluk Sylvia. Apaan sih ini? Salah orang ya? Tadi salah tempat, sekarang salah orang. Masih dengan kebingungan, terdengar suara dari panggung. Selamat malam tamu undangan yang terhormat. Selamat datang di restoran Golden Tulip. Malam ini adalah malam spesial kita karena akan merayakan ulang tahun Nyonya Dania Purbawati ke-53 tahun. Semoga beliau selalu sehat, panjang umur, selalu mendapatkan cinta dari keluarga, sahabat, dan rekan-rekannya. Baiklah tamu undangan yang kami cintai, untuk mempersingkat waktu, marilah kita panggilkan dengan hormat kepada Tuan Rian Wicaksana, selaku pimpinan utama di 5 anak cabang perusahaan Antero Raya, untuk memberikan sambutannya. Dipersilahkan. Loh, itu kan kakek yang tadi menyapa kami. Beliau ya bosnya di sini, pikir Sylvia yang masih menerka-nerka. Sebenarnya dia ini sedang berada di mana? Selamat malam para hadirin dan tamu undangan. Terima kasih sudah bersedia datang di acara sederhana kami di ulang tahun anak kami Dania. Di hari berbahagia ini, selain merayakan ulang tahun Ibu Dania, kami juga ingin memperkenalkan calon penerus kami. Hadirin bertepuk tangan. Melihat itu, Sylvia ikut bertepuk tangan. Kamu cuma perlu tersenyum, bisik Pak Agus ke telinga Sylvia. Benar-benar menyebalkan. Tadi perintahnya jangan bicara. Ini sudah diam dari tadi. Sekarang ikut tepuk tangan dilarang juga. Kan tepuk tangan itu tidak bicara. Kami perkenalkan cucu kami, Agus Himawan dan calon istrinya Sylvia. Sylvia tersenyum. Mirip banget sama nama Pak Agus. Dan kok bisa sama juga sama nama gue? Silahkan sayang naik ke panggung memperkenalkan diri kalian. Oh iya, cucu saya Agus ini jarang sekali mau berkumpul acara keluarga. Baru kali ini dia mau tampil. Silahkan Gus. Pak Agus menarik tangan Sylvia yang masih berganyut di lengannya dan berjalan menuju panggung. Tiba-tiba Sylvia merasakan panas dingin di seluruh tubuhnya. Ngapain nih? Kita kok malah naik panggung? Ngapain nih Pak? Selamat malam hadirin tamu undangan yang terhormat. Perkenalkan saya Agus Himawan, cucu kelima dari 8 kakek Rian Wicaksana. Sekarang saya bekerja sebagai dosen.
Terima kasih sudah berhadir dan mendoakan Mama di hari spesialnya ini. Semoga Mama selalu sehat, panjang umur dan berbahagia dunia akhirat. I love you Mama. Terima kasih. Pak Agus berjalan mundur dan terus diikuti Sylvia yang benar-benar dalam keadaan bermimpi. Pak Agus, calon istrinya kenalin juga dong, kata seorang laki-laki di pojok sebelah kiri panggung bercanda. Pak Agus hanya menundukkan badannya, tanda memberi hormat dan tersenyum. Turun dari panggung, tangan Sylvia yang tidak pernah lepas dari tangan Pak Agus langsung ditarik Nyonya Dania. Dari tadi nggak pisah. Mama pinjam dulu ya Gus, calon mantu Mama. Sylvia merasa mau pingsan. Mimpinya kok panjang, kok bisa nyambung terus? Bangunin aku, tolong. Nyonya, saya jangan panggil Nyonya, panggil Mama. Itu Papa, itu kakaknya Agus, dan ini adiknya Agus. Kalau yang di atas tadi sudah kenal kan? Itu kakek. Iya Ma. Kegilaan macam apa lagi ini? Kakek mendekati mereka yang sedang berkumpul dan bercanda. Kalau sudah begini tidak usah lama-lama lagi, kita percepat saja ya Gus. Kakek sudah tua, kita tidak tahu lagi sampai kapan kakek masih hidup. Nyonya Dania memeluk kakek. Papa jangan ngomong begitu terus. Ini pasti nak, cepat atau lambat kita pasti mengalami kematian. Sambil mengusap kepala Nyonya Dania yang memakai jilbab. Jadi bagaimana Gus? Kapan kita melamar Sylvia? Pak Agus tersenyum dan merangkul pundak Sylvia. Terserah kapan Sylvia siap kek. Hah? Kalian lagi ngomongin Sylvia yang mana sih? Sayang, kapan kami boleh bertemu kedua orang tuamu untuk melamarmu? Nyonya Dania membelai wajah Sylvia. Maksudnya Sylvia ini aku ya? Sylvia memandang lemah Pak Agus. Pak Agus memandangnya dengan tersenyum lembut dan sangat romantis. Nanti akan kami bicarakan berdua mah, jawab Pak Agus tanpa beban. Kalau begitu, mari kita makan. Kasihan mantu Mama datang ke sini belum dikasih makan. Mau makan apa sayang? Nyonya Dania memanggil pelayan yang khusus menangani pemesanan makanan. Iya Nyonya, sediakan semua menu dan letakkan di meja ini. Mantu saya mau makan. Sylvia mendadak pusing dan tiba-tiba ambruk di pangkuan Pak Agus. Ya, kita bersambung ke part 20. Ternyata rencana Pak Agus berhasil. Cuman yang gak berhasilnya ini perasaan Sylvia. Bagaimana ya perasaan Sylvia yang tiba-tiba saja masuk ke dalam acara reuni? Ternyata bukan acara reuni, tapi acara keluarga. Yuk kita lanjut ke part 20. Jangan lupa like dan subscribe ya sahabat. Terima kasih. Assalamualaikum.